Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puja dan puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan buat nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari yang berbahagia ini, insyaallah dengan izin Allah tabaraka wa taala saya akan menjelaskan sedikit tentang as-saum, tentang puasa yang saya ambil dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah karangan Syekh Sa'ad Yusuf Abu Aziz hafizahullah taala. Ada beberapa poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah ta'rifus shaum, definisi puasa, kemudian maratibuhu, tingkatan-tingkatannya, kemudian fadailuhu, keutamaan-keutamaannya, dan kemudian hukmuhu, hukumnya, dan ulu himmatis salihin fi shaum, bagaimana tingginya ya keinginan orang-orang saleh di dalam melaksanakan puasa. Yang pertama adalah ta'rifus shaum. Syekh menjelaskan as-saumu lughatan masdaru sama yasumu sauman wa siyaman ma'khuzun min maddati sawama allati tadullu ala imsakin wa rukudin fi makanin. Kata beliau, as-saumu, kata as-saum secara bahasa adalah masdar dari kata sama yasumu, sauman dan siyaman, ma'khuzun min maddati sawama, yang diambil dari kata sawama. Apa arti sawama? Allati tadullu ala imsak, yang menunjukkan arti imsak, yaitu menahan sesuatu, warukudin fi makan, dan berdiam diri di suatu tempat. Jadi kata as-saum ya itu adalah masdar dari kata sama yasumu sauman. Kata sama diambil materinya adalah dari kata sawama. Maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan, ataupun rukud fi makanin, berdiam diri di suatu tempat. Itu makna as-saum secara bahasa. Wastilahan, dan makna saum secara istilah, huwal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wasairil muftirati yauman kamilan biniyatis siyami min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Makna puasa secara istilah adalah al-imsak, menahan diri, anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, wal jima'i, dan dari hubungan suami istri, wasairil muftirat, dan dari semua yang membatalkan puasa, yauman kamilan, sehari penuh, biniyatis siyami, dengan adanya niat berpuasa, min tulu'il fajri sadiqi, dari terbitnya fajar sadiq, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi makna puasa secara istilah adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri, dan dari semua yang membatalkan puasa sehari penuh. Jadi jika ada orang ya tidak berpuasa sehari penuh, maka dia tidak dikatakan sebagai puasa yang syar'i ya. Biniyatis siyam, dan disertai dengan adanya niat berpuasa, dan niat merupakan salah satu rukun dari rukun puasa. Kemudian min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari ya. Jadi waktu puasa adalah dari terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari. Itu adalah waktu berpuasa. Waqila, dan pendapat yang lain mengatakan huwa imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin bi syara'ita makhsusatin. Pendapat yang lain mengatakan bahwa puasa itu adalah menahan yang tertentu pada zaman yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Menahan yang tertentu yaitu menahan diri dari makan, minum, dan dari semua yang membatalkan puasa. Fi zamanin makhsus, pada zaman yang tertentu, yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syarat orang berpuasa misalnya dia adalah orang beragama Islam, dia balik dan berakal, dan dia menetap, serta ya bebas dari haid dan nifas. Wa qala al-Jurjani berkata, as-saumu fi syar'i ibaratun an imsakin makhsusin wa huwa al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i min as-subhi ila al-maghribi ma'an niyyah. Al-Jurjani berkata dalam kitab At-Ta'rifat bahwa as-saumu, bahwa puasa itu fi syar'i, dalam syariat,
adalah ibaratun an imsakin makhsusin, yaitu suatu istilah tentang imsak, yaitu menahan maksus yang tertentu. Wa huwal imsaku minal akli wasyurbi wal jima', yaitu menahan diri dari makan, dari minum dan bergaul suami istri. Minas subhi ilal maghrib, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ma'an niyati, disertai dengan adanya niat. Jadi itu beberapa penjelasan ulama tentang makna daripada as-saum atau as-siyam, yaitu berpuasa ya. Di mana intinya adalah bahwa yang dimaksud dengan berpuasa itu adalah menahan diri dari makan dan dari minum, dari bergaul suami istri, dan juga dari semua yang membatalkan puasa. Yang waktunya adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sehari penuh, dan harus ada niat dalam melaksanakan puasa. Jika orang tidak berniat melaksanakan puasa, meskipun dia menahan diri dari makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa, namun tidak ada niatnya, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Karena niat merupakan rukun pertama dalam ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu maratibus saum, tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Walis saumi thalasu maratiba. Dan puasa itu memiliki 3 tingkatan. Saumul umumi, pertama saum al-umum. Wa saumul khususi, yang kedua saum khusus. Wa saumu khususil khususi, dan yang ketiga adalah saumnya khususil khusus. Apa yang dimaksud dengan saumul umum? Fa amma saumul umumi, adapun puasanya umum, fa huwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati. Puasa umum yaitu kafful batni, menahan perut, wal farji dan kemaluan, an qada'i syahwati, dari memuaskan, dari memenuhi keinginannya. Jadi jika orang berpuasa hanya sebatas menahan perutnya dari rasa lapar, dari rasa haus, kemudian menahan kemaluannya dari rasa ingin menyalurkannya, ya, maka itu disebut dengan puasa umum, saumul umum ya. Dan banyak sekali di antara kaum muslimin yang mungkin puasanya hanya sebatas tingkatan saumul umum, yaitu sebatas menahan lapar dan menahan haus ya. Kemudian juga menahan dirinya dari menyalurkan syahwatnya. Banyak di antara kita yang puasanya masih tingkatan umum ya. Dan ini tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ya bersaksi palsu ya dalam saat dia berpuasa, meskipun dia meninggalkan makan dan minum, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Tingkatan puasa yang kedua adalah saumul khusus. Wa amma saumul khusus, adapun puasa saumul khusus, adapun puasa khusus, wa huwa kaffun nazari, yaitu menahan mata, wal lisani dan lisan, wal yadi dan tangan, wal rijli kaki, wasam'i wal basar penglihatan dan pendengaran dan penglihatan, wasairil jawarihi anil atham, dan seluruh al jawari anggota tubuh anil atham, dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi puasa khusus yaitu menahan ya pandangan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan pendengaran, menahan penglihatan, dan menahan semua anggota tubuh dari berbuat dosa. Ya, mata tidak digunakan untuk melihat yang haram, lisan tidak digunakan untuk mengucapkan ya ucapan-ucapan yang haram, tangan tidak digunakan untuk mencuri, untuk mengambil hak orang lain, kaki tidak dilangkahkan ke dalam tempat-tempat yang membawa kepada maksiat, telinga kita tidak dipergunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan, dan mata kita tidak digunakan untuk memandang sesuatu yang diharamkan, dan seluruh anggota tubuh dijaga dari dosa, dari maksiat. Ini disebut dengan saumul khusus ya. Tentunya tadi disertai dengan menahan dari makan, minum, dan dari segala yang membatalkan puasa. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasa yang ketiga disebut dengan saumu khususil khusus ya. Fa huwa saumul qalbi anil himamid dani'ah, yaitu puasanya hati dari kehendak-kehendak yang rendahan, wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala, dan ya, mempuasakan hati dari pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffihi, dan ya menahannya amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, dan menahan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala bil kulliyah, secara sempurna. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi ya, yaitu menahan hati kita dari kehendak-kehendak yang buruk, dari kemauan-kemauan yang rendah ya, kemauan-kemauan untuk bermaksiat, kemauan-kemauan
untuk ya menjauh dari agama Allah tabaraka wa taala dan juga dari pikiran-pikiran yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah fayambagi ala shaimi an yujahida nafsahu lil wusuli ila a'lal maratib. Kemudian Syekh mengatakan, ya secara keseluruhan seorang yang berpuasa patut untuk ya berjuang ya melawan dirinya agar ia sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Ya, orang yang berpuasa harus berjuang ya, bersama dirinya untuk sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan-tingkatan berpuasa tadi, dari derajat-derajat berpuasa tadi. Qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar berkata, "Idza sumta fatahaffaz mastata'ta." Apabila kamu berpuasa, maka jagalah semampumu. Apabila kamu berpuasa, maka jagalah semampumu. Ini adalah ucapan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian fadailus shaumi. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim berkata, "As-shaumu lijamul muttaqin." Puasa itu merupakan kekangnya orang-orang yang bertakwa. Ya, kekang seperti kekang yang dipasangkan di hewan tunggangan seperti kuda. Untuk apa fungsinya? Adalah untuk mengendalikan ya kuda tersebut agar dia tidak melengos ke kiri dan ke kanan. Begitu pula dengan puasa. Fungsi adalah untuk kekang orang-orang yang bertakwa, yaitu supaya dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa junnatul muharibin, dan merupakan perisainya orang-orang yang berperang dengan hawa nafsunya. Ya, ketika orang berpuasa, ketika dia ingin melakukan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan dosa, dia akan tertahan dari perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, ya. Sebagaimana seorang di antara kita memiliki perisai ketika saat berperang. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari serangan musuh. Begitu juga dengan puasa. Ketika orang berpuasa, dia terlindungi dari keinginan-keinginan, dari godaan-godaan untuk melakukan berbagai macam dosa. Wa riyadatu al-abrari wal muqarrabin, dan merupakan tamannya sesuatu yang sangat menyenangkan, menggembirakan dan menyejukkan hati orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, wal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat dengan Allah tabaraka taala. Wa huwa li rabbil alamin min baini sa'iril a'mal. Wa huwa li rabbil alamin min baini sa'iril a'mal. Dan ia merupakan ibadah khusus yang diperuntukkan bagi Rabbil Alamin, bagi Allah tabaraka taala, Rabbnya alam semesta, min baini sa'iril a'mal, dari seluruh amal. Ya, semua amal manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan ganjarannya, kecuali puasa, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Tidak ada batasan tertentu pada balasan yang berpuasa ini. Fa inna as-sha'ima la yaf'alu syai'an wa inna ma yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budihi. Sungguhnya orang yang berpuasa itu ia tidak melakukan sesuatu. Sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya min ajli ma'budihi, semata-mata karena ma'budnya. Dan puasa merupakan ibadah yang di dalamnya ya tercermin makna ikhlas secara sempurna. Orang yang berpuasa ya mungkin di depan matanya ada makanan, ada minuman, ya, tetapi dia menahan dirinya dari memakan atau meminum minuman tersebut. Padahal dia sedang kehausan, padahal dia sedang lapar, tetapi dia berusaha untuk ya menjaga dirinya agar tidak batal puasanya dengan memakan atau meminum minuman tersebut. Dia berpuasa benar-benar karena Rabbnya. Tidak ada yang mengetahui dia sedang berpuasa. Fahuwa taraka mahbubatin nafsi wa talazzuzatiha itharan li mahabbatillahi wa mardatihi. Ia meninggalkan hal-hal yang dicintai dan merupakan hal-hal yang enak bagi dirinya, itharan li mahabbatillahi wa mardatihi, karena lebih mengutamakan kecintaan Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang disenangi oleh diri seseorang ya ketika dia berpuasa, lalu dia tinggalkan karena ia lebih mengutamakan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan demi mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sirrun bainal abdi wa rabbih, dan puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang mengetahui. Kita berpuasa, mungkin orang tidak mengetahui kita sedang berpuasa, ya. La yattali alaihi siwahu, tidak dilihat bahwa ia sedang berpuasa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadu qad yattali'una minhu ala tarkil muftiratiz zahira. Ya, manusia yang lain mungkin mereka melihat bahwa hamba ini, bahwa orang ini sedang
meninggalkan sedang berpuasa dan meninggalkan pembatal-pembatal puasa yang nampak. Ya, dia tidak makan, dia tidak minum. Itu kita mengetahui bahwa dia sedang berpuasa. Wa amma kaunuhu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli ma'budihi fa huwa amrun la yattali' alaihi bashar. Adapun ia meninggalkan makannya dan minumnya serta syahwatnya semata-mata karena Tuhannya, fa huwa amrun la yattali' alaihi bashar, maka itu merupakan suatu perkara yang tidak dilihat yang tidak dilihat oleh manusia. Wa tilka haqiqatus shaum, dan itulah hakikat daripada puasa. Ya, ketika orang berpuasa dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya, dia meninggalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat daripada puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembatal-pembatal puasa yang zahir, kalau ditinggalkan mungkin orang lain melihat dan orang lain mengetahui bahwa dia sedang berpuasa. Tetapi dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa taala. Kemudian wasaumu ibadatus sadat, kata Syekh, dan puasa itu merupakan ibadahnya para orang-orang terkemuka dalam agama ini. Wa ibadatus sadati sadatul ibadat, dan ibadahnya orang-orang terkemuka adalah ibadah yang terkemuka. Wa ahla a'tiyati saumi wa aghla ma'anihi al-ikhlas, dan hasil yang paling indah dan paling mahal daripada berpuasa adalah al-ikhlas. Wal ikhlasu tajarrudun wa khalas, dan ikhlas itu adalah murni dan bebas dari campuran-campuran yang lainnya. Nah, puasa itu adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya, sangat tinggi kedudukannya di dalam agama kita ini, sehingga tidak semua orang sanggup untuk melaksanakan puasa. Yang sanggup melaksanakan puasa, apalagi puasa-puasa sunnah selain puasa-puasa wajib, adalah orang-orang yang merupakan orang-orang yang tinggi imannya, tinggi ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan puasa itu akan mendatangkan suatu hasil yang sangat indah, yang sangat berarti bagi kehidupan seseorang, yaitu keikhlasan. Orang tidak melihat dia berpuasa, orang tidak lihat bahwa dia sedang menahan makan, minum dan syahwatnya karena Allah Tabaraka wa taala. Hanya dia yang mengetahui dan Allah Tabaraka wa taala. Dan keikhlasan seperti itu lebih besar nilainya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wasaumu huwal ibadatul wahidatul lati khussat bin nisbati ila Allah illa siyama fa innahu li, dan puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang dikhususkan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis illa siyama fa innahu li, kecuali puasa karena sesungguhnya ia adalah untukku. Jadi puasa di antara keutamaannya adalah bahwasanya dia adalah satu-satunya ibadah yang disandarkan kepada Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana dikatakan tadi, kullu amali ibni adam lahu, semua amal ibadah anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, karena sungguhnya dia untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Wal ghayatul quswa minas shaumi i'dadul qulubi lit taqwa wal khasyati, dan tujuan tertinggi daripada puasa adalah menyiapkan hati untuk bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa maka hendaklah dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia semakin ringan untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bersedia dia untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, dan ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau tercebur ke dalam berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Wasaumu i'dadun lil ummati allati furida 'alaiha al-jihadu fi sabilillah li taqriri manhajihi fil ardi, dan puasa merupakan suatu i'dad, suatu persiapan lil ummah, bagi umat yang diwajibkan atasnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan suatu i'dad, suatu persiapan bagi umat yang kepada mereka diwajibkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, li taqriri manhajihi fil ard, untuk mengokohkan jalan keyakinan mereka di atas muka bumi ini, li tasta'liya 'ala daruratil jasadi kulliha, supaya umat tersebut merasa tinggi daripada kebutuhan-kebutuhan jasadnya semuanya, supaya umat ini tidak hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasad. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasad, yaitu bagaimana supaya agama kita ini dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan caranya adalah dengan melaksanakan puasa. Walitahtamila masyaqqatit tariq al-mafrushi bil aqabati wal ashwaq, supaya umat ini bisa menanggung segala kesulitan di jalan beragama, di jalan menegakkan agama yang jalannya al-mafrushu,
yang jalannya al-mafrushi bil aqabat wal aswaq, yang jalan beragama ini dipenuhi dengan ya rintangan-rintangan ya wal aswaq dan duri-duri. Walazi tatanathara ala jawanibihi raghabat wa syahawat, yang di samping-sampingnya berserakan berbagai macam godaan, berbagai macam ya syahwat ya. Walazi tahtifu bisalikihi alaful mughriyat, yang orang yang menempuhnya akan dipanggil oleh berbagai macam atau berbagai ribuan daripada godaan. Oleh sebab itu, puasa itu adalah salah satu cara bagaimana umat ini bisa melatih dirinya menanggung segala kesulitan, menanggung segala derita di dalam menegakkan ajaran agama ini. Wa shaumu a'zamu murabbin lil iradah, dan puasa merupakan ya pendidik yang terbesar bagi iradah, bagi kehendak ya. Wa kabihun lijimahil ahwa, dan merupakan ya kekang untuk mengendalikan berbagai macam hawa nafsu. Puasa merupakan ya suatu media pendidikan untuk iradah kita ya, supaya kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita tidak cenderung kepada keinginan-keinginan yang buruk, dan merupakan kekang ya bagi hawa nafsu yang selalu ingin membawa manusia ke dalam kesesatan. Wa a'zamu athari shaumi sya'nan wa ansa'uha burhanan wa a'laha khataran ma kana yatrukuhu fi nafsil abdi min muraqabatin limaulahu. Dan di antara pengaruh puasa yang paling besar kedudukannya dan paling nyata ya buktinya dan paling tinggi nilainya, maka na yatrukuhu fi nafsil abdi, yaitu apa yang ditinggalkan oleh puasa, apa yang ditinggalkan oleh puasa tersebut di dalam diri hamba min muraqabatil limaulahu, yaitu berupa muraqabah ya. Orang yang berpuasa, di antara hasil yang akan dia dapatkan adalah dia semakin merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia tidak mau melakukan berbagai macam kemaksiatan, dan dia akan terus memotivasi dirinya untuk melakukan kebaikan. Was-saimuna humus saihun fallahu ma ahlaha siyahatan, dan orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang mengembara ya. Kemudian alangkah indahnya pengembaraan tersebut, kata Syekh. Wasaumu la mithla lahu, dan puasa itu tidak ada bandingannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alaika bisaum fa innahu la idla lahu. Ya, kata Syekh, wajib atas engkau atau berpuasalah engkau, fa innahu la idla lahu, sesungguhnya tidak ada sesuatu ibadah yang sebanding dengan puasa. Wa saumu rif'atun lid darajat ma ba'daha rif'ah. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan puasa itu adalah salah satu upaya untuk meninggikan derajat. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi ya setelahnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya yang akan disempurnakan pahalanya adalah orang-orang yang sabirun bighairi hisab, tanpa perhitungannya. Was-sabiruna as-saimuna fi aktsaril aqwal, sedangkan as-sabirun yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara sempurna ya, tanpa dikurangi sama sekali. Wa jami'ul ibadat tufa minha mazalimul ibad illa shiyam, dan seluruh ibadah-ibadah yang lain ya jelaskan di sini bahwa seluruh ibadah adalah untuk menutupi segala ya kezaliman yang telah diperbuat oleh hamba di dunia ini. Illa shiyam, kecuali puasa. Fa fi sahih Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rabbikum qala, dari Tuhan kalian bahwa ia berfirman, likulli amalin kaffara wa saumu li wa ana ajzi bihi, setiap amal itu ada kafarahnya ya. Wa saumu li, dan puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Wa saumu kaffaratun lil khati'at, dan puasa itu adalah sebagai penebus bagi dosa-dosa. Fa fi sahihain, dalam sahihain, wa ghairihima, dan dalam kitab yang lain dari keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha siyamu was salatu was sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu ujian-ujian yang didapatkan oleh seseorang pada keluarganya dan hartanya, dirinya dan anaknya serta tetangganya bisa ditebus oleh asyam, oleh puasa ya, oleh salat, oleh sedekah, oleh amal ma'ruf nahi munkar. Terkadang seseorang dalam kehidupannya karena tuntutan dari
keluarganya, karena ingin memperbanyak harta, atau karena ada keinginan dalam dirinya, karena anaknya, karena tetangganya, dia lalu melakukan berbagai macam dosa. Orang ingin hartanya banyak, kemudian dia melakukan dosa. Orang ingin dirinya memperoleh kekayaan, kemudian dia melakukan dosa. Ya, maka dosa-dosa yang dilakukan itu selama bukan dosa besar, maka bisa ditebus, ya, dia bisa dihapus dengan apa? Dengan puasa, dengan salat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yakfis sha'imat tasyrifullahi wal malaikati lahu bis salati alaihi, dan cukuplah kebanggaan bagi orang yang berpuasa itu berupa tasyrif, penghormatan dari Allah SWT dan malaikat untuknya, bis salati alaihi, dengan salat atasnya. Maksudnya salat dari Allah kepada orang yang berpuasa adalah Allah memuji orang-orang yang berpuasa, dan salat malaikat untuk orang berpuasa maksudnya adalah bahwa malaikat mendoakan agar Allah mengampuni orang-orang yang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya berselawat atas orang-orang yang melakukan makan sahur, ya. Wa shaumu junnatun minan nar, dan puasa merupakan perisai dari api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari, ya, karena Allah tabaraka wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard, maka Allah akan jadikan untuknya suatu jurang, ya, antara dia dengan neraka yang besarnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Orang yang berpuasa semata-mata karena Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan jadikan dirinya terlindungi dari api neraka dengan adanya jurang yang besar, lubang yang besar, yang besarnya adalah seperti langit dan bumi, ya. Jaraknya adalah antara dirinya dengan lubang tersebut, lubang neraka tersebut adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Wa shaumu fi shayfi yurisu suqya minal atashi, dan berpuasa pada musim panas akan menghasilkan as-suqya, yaitu rasa segar, rasa hilang dahaga, ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Orang yang berpuasa pada musim panas, mungkin di negeri kita pada musim kemarau yang panjang, yang panas, ya, maka akan ada ganjaran yang setimpal untuknya, yaitu dia akan diberi minum sehingga dia tidak kehausan lagi pada hari kiamat. Wa shaumu fi syita'il ghanimatul baridatu, sedangkan berpuasa pada musim musim dingin, asyita, pada musim dingin adalah al-ghanimatul baridatu, yaitu suatu bagaikan harta rampasan perang yang diperoleh tanpa adanya perperangan. Nah, ini disebut dengan al-ghanimatul baridatu. Jadi orang yang berpuasa pada musim, ya, mungkin musim hujan, udara sejuk, ya kan, kalau di negeri kita seperti itu, maka dia seperti berpuasa pada seperti orang yang berperang, seperti rampasan perang yang didapat tanpa adanya perperangan, ya. Wa babur rayyan la yadkhuluhu illa shaimun, dan pintu ar-rayyan di surga tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Fa iza dakhala akhiruhum ughliqa, kalau yang terakhir dari as-saimun, dari orang-orang yang berpuasa telah masuk, maka pintu tersebut akan ditutup. La yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang pun yang akan masuk melalui pintu tersebut selain mereka. Man dakhala syariba, barang siapa yang masuk dari pintu tersebut dia akan minum. Wa man syariba la yazma'u abada, dan orang yang masuk dari pintu tersebut tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ya, kita berpuasa menahan diri dari rasa lapar, dari rasa haus, dari rasa capek, dari rasa letih, dan pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ganjaran yang setimpal. Kalau kita berpuasa pada saat kemarau panjang misalnya, menahan haus begitu lama rasanya, apalagi kita ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan, maka ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala juga setimpal, yaitu Allah akan memberikan kepada kita minuman yang menyejukkan tenggorokan kita pada hari kiamat. Dan berpuasa pada saat-saat yang mungkin dingin, sejuk, ya kan, musim hujan misalnya, tidak panas, itu seperti apa? Seperti rampasan perang yang didapat tanpa perperangan, ya. Kemudian ada pintu yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan ar-rayyan. Kalau semua orang-orang yang berpuasa telah masuk melewati pintu tersebut ke dalam surga, dan pintu itu tidak terbuka lagi bagi orang lain. Khusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Masuk menemui pejabat saja dari pintu khusus, itu sudah satu kebanggaan bagi sebagian manusia. Apalagi masuk surga yang merupakan, ya, negeri atau tempat yang penuh dengan kenikmatan, melewati pintu khusus. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Dan yang masuk dari pintu tersebut, kalau dia masuk, dia akan minum
dan jika dia telah minum dari air surga maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Wasaumu sabilun ilal jannat, dan puasa merupakan jalan menuju surga. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian dengan sukacita, dengan sekenyang-kenyangnya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sesuai dengan amal yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang telah berlalu. Qala Mujahid, nazalat fis shaimin. Mujahid berkata, ayat ini turun adalah mengenai orang-orang yang berpuasa. Di akhirat Allah akan perintahkan orang yang sering berpuasa di dunia ini untuk makan, untuk minum sepuasnya. Ya, itu adalah ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man khutima lahu bisiyami yaumin dakhalal jannah. Barang siapa yang ditutup kehidupannya barang siapa yang akhir dari kehidupannya sedang berpuasa, maka ia akan masuk surga. Orang yang di akhir kehidupannya di dunia ini dia sedang berpuasa lalu dia meninggal saat dia sedang berpuasa itu, maka ia akan masuk surga. Ya, hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', ya. Wasaumu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah, dan puasa itu akan memberikan syafaat bagi hamba-hamba yang berpuasa pada hari kiamat. Wa da'watus shaimi la turaddu, dan doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Wasaumu syiarul abrar, dan berpuasa itu merupakan syiarnya, ya, orang-orang yang abrar, orang-orang yang terkenal sebagai orang-orang yang baik, ya. Kama sahha an Rasulina sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u wa yaqulu, sebagaimana telah sahih hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berdoa dan berkata, ja'alallahu alaikum salata qauma abrar. Allah telah jadikan untuk kalian suatu salat yaitu salatnya kaum orang-orang yang abrar. Yaqumunal lail, mereka mengerjakan salat pada malam hari. Wa yasumunan nahar, dan mereka berpuasa pada siang hari. Laisu bi asamatin wala fujjar, mereka bukan orang-orang yang suka berdosa dan bukan orang yang suka berbuat jahat. Wa fi sahihi Muslim wa ghairihi, dalam sahih Muslim dan yang lainnya, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, kegembiraan tatkala dia berbuka, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kegembiraan ketika orang bertemu dengan Tuhannya. Bayangkan ketika kita berpuasa dan saat tiba waktunya berbuka, semua bergembira, ya. Semua bergembira luar biasa. Dan kegembiraan yang lain adalah ketika ia bertemu dengan Tuhannya untuk menerima ganjaran amal ibadahnya berupa puasa. Wa khalufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi, karena bau mulut tersebut dihasilkan, ya, diakibatkan oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saumu qat'un li asbabit ta'abbudi li ghairillah, dan puasa merupakan suatu langkah untuk memutus segala sebab-sebab ta'abbud, segala sebab-sebab penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fal hawa ma'budun, hawa nafsu itu diibadahi. Wad dinar wad dirham wal qatifatu wal khamisatu wat ta'amu wasyarabu. Begitu juga dengan dinar, dengan dirham, dengan beludru, dengan kain yang kain sutra, makanan dan minuman, semuanya diibadahi. Dan cara, ya, menghentikan atau menghindari peribadatan kepada, ya, uang, kepada harta, kepada pakaian, kepada pangkat, kepada jabatan adalah dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wasaumu riqqatun lil qalbi wa siyanatun lil jawarih, dan puasa itu adalah suatu usaha untuk melembutkan hati. Oleh karenanya kita lihat orang yang berpuasa, dia lebih mudah untuk beribadah, dia lebih mudah untuk membantu orang lain, dia lebih bersemangat untuk, ya, menolong orang-orang yang kesusahan, untuk membantu orang-orang yang kelaparan dan seterusnya, karena hatinya sedang lembut, ya. Wasiyanatul lil jawarih, dan upaya untuk menjaga anggota tubuh kita ini dari, ya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa, ya, keutamaan daripada berpuasa. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan yang berpuasa selain yang telah disebutkan tadi. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha tabaraka wa taala farada siyama ramadhana alaikum, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan atas kalian. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku telah sunnahkan bagi kalian untuk salat pada malam bulan Ramadan ini. Faman shamahu wa qamahu ihtisaban
barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini dan mengisi malamnya dengan salat malam ihtisaban semata-mata mengharapkan karunia dari Allah, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka ia akan keluar dari dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya, tidak ada dosanya sama sekali. Ya, jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah wajibkan kepada kita berpuasa dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW telah menetapkan satu sunnah bagi kita untuk dikerjakan, yaitu melakukan solat tarawih pada malam hari. Ya. Nah, kalau kita mengerjakan puasa dan mengerjakan qiyamul lail, ya, semata-mata mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan keluar dari dosa kita sebagaimana kita suci tatkala dilahirkan oleh ibu kita. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah juga ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 macam orang yang tidak ditolak doa mereka. As-saimu hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Wal imamul adil, dan imam yang adil. Wa da'watul mazlum, dan juga doanya orang yang dizalimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghimam, Allah akan angkat ya ke atas awan. Wa yaftahu laha abwabas sama, dan Allah akan bukakan pintu langit untuk doanya. Wa yaqulu Rabb, dan Allah Ta'ala berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin, dan demi kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar akan menolong engkau walaupun setelah berlalu waktu yang lama. Jadi di antara keutamaan orang yang berpuasa, bahwasanya doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia berbuka. Maka perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang berpuasa. Jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Banyak kita lihat orang yang kalau berpuasa dia sibuk dengan main handphone, sibuk ya belanja ke sana kemari, sibuk ya ngobrol atau menghabiskan waktu puasa ini dengan tidur. Ada ibadah yang di antara ibadah utama untuk kita kerjakan selama berpuasa, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka Taala. Oleh karenanya kata ulama, kenapa di antara ayat-ayat yang membicarakan puasa itu Allah sebutkan satu ayat tentang berdoa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ayat ada di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa. Rahasianya adalah supaya orang yang berpuasa memperbanyak doa di saat dia sedang berpuasa ini. Kemudian wa an Jarir ibn Abdullah qala, dan dari Jarir bin Abdullah ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa setiap 3 hari pada setiap bulan, siyamud dahri sama dengan puasa setahun, wa ayyamul bid sabihata thalatha asyrata wa arba asyrata wa khamsa asyrata, dan juga puasa 3 hari yang disebut dengan puasa hari bid, ya, itu hari-hari yang terang, itu pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan qamariyah, ya. Jadi puasa 3 hari setiap bulan, mungkin di awal bulan atau di tengah bulan atau di akhir bulan, itu sama dengan puasa puasa setahun, ya. Apalagi dilengkapi dengan puasa 3 hari, yaitu puasa pada hari-hari terang, ya, yang disebut dengan puasa al-ayyamul bid. Kemudian kita lihat tentang hukum saum, ya, tentang hukum berpuasa. Kata Syekh, saumu Ramadan wajibun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Puasa bulan Ramadan hukumnya wajib berdasarkan kepada Alkitab, kepada Al-Quran, wa sunnah, kepada sunnah, dan kepada ijma'. Amma saumu fi ghairi Ramadan fayanqasimu ila qismain. Adapun puasa pada selain bulan Ramadan, maka ia terbagi menjadi 2. Al-awwalu, yang pertama, saumul kaffarat wan nuzur, yaitu puasa-puasa kafarah dan puasa-puasa nazar. Al-thani, yang kedua, saumu tatawwu', yaitu puasa-puasa sunnah, ya. Wa hukmul awwal al-wajibu, ya, hukum yang pertama yaitu puasa kafarah dan puasa nazar, ya, hukumnya adalah wajib. Amma tsani, adapun puasa yang kedua yaitu saumu tatawwu', puasa sunnah, wa hukmuhun nadab, maka hukumnya adalah sunnah. Ma lam yuwasil as-shaum, selama dia tidak berpuasa secara terus-menerus, ya. Nah, ini tidak dibolehkan puasa selama sepanjang tahunnya. Jadi puasa itu ada 2 macam, ada puasa yang wajib, ya, dan ada puasa yang tatawwu', puasa sunnah. Puasa yang wajib adalah pertama puasa bulan Ramadan. Kemudian di antara puasa yang wajib adalah saumul kaffarah. Ada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti misalnya dia sedang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib membayar kafarah. Di antara kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah saumul kafarah dan hukumnya juga wajib. Dan saumun nazar, ada orang bernazar untuk berpuasa, dia juga wajib untuk memenuhi nazarnya. Adapun puasa-puasa sunnah, maka banyak bentuknya. Wala siyami tatawwu anwa, kata Syekh,
Dan puasa-puasa tatawwu itu bermacam-macam. Seperti siyamu sittati ayyamin min Syawal, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, siyamu tis'in min Dzulhijjah, dan puasa 9 hari bulan Zulhijjah, wa yata'akkadu shaumi Arafah li ghairil hajj, dan ditekankan untuk berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Kemudian misalnya juga siyamu aktsari syahri Sya'ban, berpuasa pada kebanyakan bulan Sya'ban, ini juga sunnah ya. Siyamu yaumil Itsnain wal Khamis, dan berpuasa pada hari Senin dan Khamis. Siyamu salasati ayyam min kulli syahr, berpuasa tiap 3 hari pada setiap bulan. Siyamu yaumin wa iftar yaumin, siyamu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa afdhalus siyam. Kemudian juga termasuk yang puasa sunnah adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan ini adalah seutama-utama puasa ya. Kemudian kita lihat bagaimana himmahnya, bagaimana semangatnya orang-orang saleh untuk berpuasa ya. Ini kita sebutkan adalah sebagai motivasi bagi kita untuk memperbanyak ibadah puasa ini. Yang pertama diceritakan di sini adalah saumu Abi Talha Al-Ansari. Ya, ini puasa wajib dan juga puasa sunnah yang diterangkan di sini ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik dia berkata, anna Abu Talha sama ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan la yuftiru illa yaumal fitrin illa yauma fitrin aw adha. Kata Anas bin Malik mengenai Abu Talha Al-Ansari, bahwasanya Abu Talha berpuasa setelah Rasulullah SAW meninggal 40 sanatan, 40 tahun. La yuftiru, dia tidak berbuka illa yauma fitrin aw adha. Dia tidak berbuka kecuali pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, maksudnya kebanyakan hari-hari Abu Talha adalah berpuasa selama 40 tahun ya. Ia tidak berbuka dan dia tidak berbuka kecuali pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, tahun-tahun yang lain itu diisi kebanyakan dengan berpuasa ya. Ini yang pertama. Kemudian saumu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, puasanya Abdullah bin Umar ya. Qala Nafi' berkata, kana Ibnu Umar la yasumu fis safari wa la yakadu yuftiru fil hadari. Kata Nafi', Ibnu Umar itu tidak berpuasa ya pada saat dia safar. Pada saat dia safar dia tidak berpuasa. Wa la yakadu yuftiru fil hadari, dan dia hampir-hampir tidak pernah berbuka pada saat menetap. Pada saat dia menetap di kampungnya, dia hampir-hampir tidak pernah berbuka puasa ya. Dia membiasakan diri untuk berpuasa. Tapi kalau dalam perjalanan dia tidak berpuasa. Kemudian siyamu Amir ibn Abdi Qais ya. Kana yusamma rahibah hazihil ummah. Ya, Amir ibn Abdi Qais ini disebut dengan rahibnya umat ini. Wa kana rahimahullah min khiyarit tabi'in, dan beliau termasuk tabi'in yang terbaik ya. Qala anhu mu'asiruh, orang-orang yang semasa dengannya berkata, kana yabitu qa'iman wa yusbihu sha'iman. Ia pada malam hari senantiasa ya melaksanakan salat malam, dan pada pagi harinya beliau orang-orang yang berpuasa. Wa an Qatadah, diceritakan dari Qatadah, lam mahtudira Amir baka. Tatkala Amir ini ya dalam keadaan sakarat, dia menangis. Faqila ma yubkik, lalu ditanyakan kepada dia, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Qala, beliau berkata, ma abka jaza'an anil mauti. Saya tidak menangis, ma abki jaza'an minal mauti. Saya tidak menangis karena takut mati. Wala hirsan ala dunya, dan saya tidak menangis karena saya tamak terhadap dunia. Walakin abki ala zama'il hawajiri wa qiyamil laili. Tetapi saya menangis karena tidak mampu lagi untuk berpuasa pada siang hari, dan tidak mampu lagi untuk salat pada malam hari. Kita ambil satu lagi ya, tentang Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, min sadatit tabi'in. Beliau termasuk ya orang-orang terkemuka dari kalangan tabi'in. Qala anhu Asy-Sya'bi berkata tentang Al-Aswad bin Yazid ini, kana sawwaman hajjajan. Ia adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa berhaji. Qala Hasan ibn al-Haris, Al-Hasan ibn al-Haris berkata, ra'aitul aswada wa qad dhahabat ihda ainaihi min as-sawmi. Saya pernah melihat Al-Aswad, sedangkan satu dari kedua matanya telah hilang ya, diakibatkan karena beliau begitu seringnya berpuasa. Ma darrahum ma asabahum. Ya, kata Syekh, apa yang menimpa mereka itu tidak akan membahayakan mereka. Jabarallahu lahum bil jannati kulla musibah. Allah akan menutupi, Allah akan mengganti semua musibah yang mereka alami dengan surga. Kemudian saumu Daud ibn Abi Hind. Beliau adalah al-imam, seorang imam dalam agama ini, al-hafiz, dan seorang hafiz, mufti ahli Basrah, dan merupakan muftinya negeri Basrah.
Qala Al-Fallas berkata, sami'tu Ibnu Aun yaqulu, aku mendengar Ibnu Aun berkata, sama Daud Ibnu Abi Hind 40 sanatan. Daud Ibnu Abi Hind ini berpuasa selama 40 tahun. La ya'lamu bihi ahluhu, dan keluarganya tidak mengetahui. Bayangkan ia berpuasa selama 40 tahun dan keluarganya tidak mengetahui. Karena khazzazan, beliau adalah seorang khazzaz, seorang pekerja kasar ya. Yahmilu ma'ahu ghada'ahu, dia membawa makan siangnya ke tempat dia bekerja ya. Fayatasaddaq bihi fit tariq, lalu dia bersedekahkan makannya tersebut di jalan. Ini beberapa kisah-kisah orang-orang yang saleh dalam berpuasa ya. Nah, kita semua kita paparkan kisah-kisah ini agar kita bisa mengambil pelajaran dari usaha mereka, dari kesungguhan mereka beribadah, sehingga kita juga terbakar semangatnya ya, termotivasi untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semakin baik ibadah puasanya dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dikatakan sebagai hamba-hamba yang al-muttaqin, yang merupakan tujuan dari diwajibkannya berpuasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.